sekarang tuh udah bisa dibilang 90% kali ya? Ya, bisa dibilang 90%. Betul, lagi nunggu furniture, finishing tembok, cat, sama dapur juga. Kalau dapur sih actually sekarang udah 100%, tinggal barang masuk doang. Mungkin kedengeran tipis-tipis tuh dapur lagi Benar, ribet ya kan? benar. Karena Ada kita- suara ibu-ibu ngomel. Kalau kita open kitchen. Kagak muat, kantong banyak barang. Joknya sudah dapat belum jatuh ya buat saya? Belum mana? Kalian dah main ngomong dah ya, Bang Andri. Kalau menurut gue tuh harmoni karena nggak cuma dari satu section atau dari departemen doang yang berkesinambungan untuk nawarin offering produk dari Seba sendiri. Maksudnya ada dari kitchen, ada dari bar, dan dari ambience, music. Walaupun kita basicnya bisa dibilang chef semua lah gitu. Tapi ya bagi tugas saja. Kali ini Respati responsibility-nya di full dapur, kitchen, konstruksi, menu itu semuanya dia tuh. Iya. Gua fokus di ambient, sound, furniture segala macam. Nah, Ray itu di bar. Dari kemarin yang testing terus Ray Iya. nyoba semua sake bar kemarin di Jepang juga udah banyak Ray sampai ke interview karyawan, bartender. Iya kan? Gue sekalian recap dikit kali ya guys. Yes. Secara location wise nggak ada yang berubah, cuman emang dari implementasi sih banyak yang kita adjust. Gue sebenarnya udah sempet lihat SketchUp renderannya Dani sih. Oh, Gue terakhir tuh gue ngeliat DJ booth-nya tuh pindah ujung ke kanan. ujung deket bar, Iya. Ya. which is menurut gue jadi lebih nice juga sih guys. Biasa classically kan ditanya kayak, Hmm. artinya apa? Ray Seba It's a gitu. flow of energy. Flow of energy. Iya. Identity dari sebuah restoran tuh bisa sedalam itu, sebagus itu, sampai dia alirin ke turunan warna, Iya. turunan font gitu. Wah, gue happy banget sih. Iya. Gue happy banget. Happy banget sih, luar biasa sama abang kan. Nah cuman secara penulisan typeface Jepang gue bener-bener pengen yang pakai style tangan gitu sih. Biar masuk sama si ilustrasi-ilustrasi. Ada tuh. Apa? Font itu. Ada Ada. si font ini. 7/8 ya udah sering juga kita kerja sama. Malah identity brandnya memperkuat konsep kita yang udah ada kan. Betul. Kayak plug and play gitu sih kalau dari konsepnya ya. Plug and play dalam artian, Ray punya ide apa, dituang dulu aja tuh di draft deck. Ya, gue punya ide apa, dituang lagi di draft deck. Respati punya ide apa, dituang terus. Sampai tuh ya proses 2 tahun tersebut sampai matang banget. Terus dapat satu sentence, Ray ngomong, "Wir, belum ada sake bar yang apa ya disebutnya, yang edgy gitu, yang umurnya anak muda, terus ngenalin culture-nya ke secara luas gitu. Yang ada sekarang tuh menurut gua Lebih cukup mature aja lah gitu. Ini umurnya kita pengen turunin, dari segi lagu juga kita bisa setelnya vinyl, kita pasang-pasang lagu yang benar-benar anak muda tuh mau denger, atau mungkin city pop apa, Japanese reggae kayak gitu-gitu, kita bakal masukin tuh ke sini. Yang dimana di sake bar lain tuh nggak ada lah gitu. Kita jadi tuh tabungan tuh, prosesnya tabung sampai decknya tuh proper lah. Pas kita lihat sih ya makin oke Iya, gitu makin aja oke. sih, makin pede lah jadinya. Begitu pede makanya langsung eksekusi aja. Tapi nanti aja sih, kalau misalnya gue masih butuh, kalau opening, boleh nggak kalau gue Bisa. Miskom apanya? Gue nggak dibalas pakai kok. Iya, dianya berarti. Orang yang paling perfeksionis dari kita bertiga ya, Iya. ya rela gitu. Mau buka bakmi aja dia udah seserius itu tuh. Tambah lagi nih mau buka restoran. Dari kita dealing aja nih ketemu investor udah komplit, gimana nih? Ya udah sabar, bikin PT biar legalnya jelas, oke. Ya, gue tahu ada traumanya. Tapi itu yang bikin dia jadi perfeksionis karena every detail tuh dipikirin banget lah kemarin, dari legal, dari proses promosi, mau tamu undangan dia juga udah dipikirin banget. Ya, Cara pop up kita udah take bener. juga gitu. Pop up, siapa aja yang mau ngisi di sini udah dipikirin banget tuh sama mereka. Ya udah Re, sabar. Kalau gue tuh nggak pernah mikirin yang di masa depan Bentar belum itu. kejadian.
dari kemarin udah nanya kapan bikin Instagram, kapan publish, sabar dulu. Iya. Gue pengen sih lebih rapat gitu ya timelinenya dari kita launching. Sampai kita training, sampai opening, pengennya gue rapet, jadi orang tuh ya kenanya surprise lah, ada hawa-hawa surprise ya, walaupun dia nggak setuju ya, tapi ya udah jadi. Itu kan bukan ini saya, departemen saya kan bar. Betul. Itu penting tahu waktu Betul. kalau owner partneran begitu. Betul. Ada Iya. ngalahnya, ada enggaknya. Ada ngalahnya lah. Iya. Apapun yang dibuat Ray di bar, idenya dituang dulu tuh di grup, Iya, terus nanti tanya satu diskusi, sama lain iya. gitu. Voting lagi, Respati juga gitu, gue mau bikin menu segini. Serius lu, Pat? Respati anyway bikin menu di sini 200. Menu banyak menunya di sini. Total menu sih basically kita serving banyak sih menunya ya, dari sushi, sashimi, agemono, gorengan, terus kita juga ada robatayaki, bakar-bakaran, terus ada yakitori, chicken skewer, sama ada kushiyaki juga. Tapi kayak mungkin yang akan jadi salah satu signature produknya tuh gue pengen nampilin kaisendon. Kaisendonnya mungkin kalau yang udah pernah ke Jepang atau makan di Jepang, stylenya kayak sujihan. Jadi lu pakai nasi hangat, bawahnya terus atasnya tuh ada potongan fresh ikan gitu. Jadi nanti di sini tuh section sushi nih. Jadi dari sushi chef-nya bisa langsung serving ke customer. Jadi ada interaction between chef sama customer sendiri gitu. Jadi kalau chefnya grogi gitu, ajakin ngobrol aja. Sectionnya di belakang Robata tuh ada, bisa dibilang hot kitchen-nya ya. Yang di sebelah sini nih, tuh ada stove, ada deep fryer, sama ada grill. Grillnya juga spesial nih, grillnya dari Jepang. Mungkin grillnya bakal kita pakai untuk menu-menu dessert di Seba, gitu. Kalau Otoro tuh fancy tunanya. Hamachi itu yellow tail. Kuning. Shibe Saba. Kalau menurut gue sih yang harus di-expect dan orang berekspektasi ketika kesini tuh soal rasa sih. Kayak rasa yang kita offering tuh nggak terlalu yang fusion banget, nggak terlalu yang funky banget, tapi kita serving makanan yang orang udah tahu, tapi dikemas dengan cita rasa sama quality ingredients yang bisa gue jamin ya nggak kalah lah sama restoran yang lain. Sidat. Semua aspek bisa dibilang sukses lah ya. Lu buka toko aja udah bisa dibilang sukses, tapi kan batasan sukses kan beda-beda ya. Menurut kita, kalau kita udah bikin produk, orang makan senyum, udah sukses juga. Iya. Itu buat chef. Buat investor kan beda lagi. Selama pembukuan hijau, sukses juga. Iya. Terus dari segi konstruksi nggak ada yang berantem, itu sukses juga. Betul. Karena kan kontraktor isu banyak banget. Banyak yang nggak jadi, bukan. Iya, tapi menurut kita ngerunning bareng lagi, kita nggak berantem aja itu udah sukses. Respati punya kepribadian sendiri, gue punya kepribadian sendiri, punya BM sendiri, Ray juga punya BM sendiri, itu juga udah sukses. Menurut kita sukses nyusul lah, kita mah sukses udah sering, kayaknya aja yang belum. Jadi pengennya di sini ya kita running sampai buka dulu, menurut gue itu udah sebuah kesuksesan yang besar sih. Kalau kita sampai buka restoran lagi, diterima di masyarakat, yang makan happy, semua senang ya, menurut gue udah sukses sampai titik itu. Nang. Takonan man boleh, Kang?